Dela Atmojo, dia korban santet yang ampuh. Hey yo Bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini, gua mau menceritakan sebuah kisah horor tentang santet yang berjudul Sewu Dino. Film yang dirilis tahun 2023 ini berpusat pada seorang gadis desa sederhana yang hanya ingin membantu pengobatan bapaknya yang sakit. Namun, perjalanan hidupnya berubah drastis setelah dia menerima pekerjaan sebagai pembantu di keluarga Atmojo, sebuah keluarga kaya yang ternyata banyak rahasia gelap. Pekerjaan yang awalnya terlihat biasa, ternyata malah membawa ancaman mematikan. Penasaran kan? Langsung saja, let's play. Cerita dibuka dengan dua pengasuh bernama Ratih dan Jum yang bekerja menjaga Dela, seorang gadis yang terbaring di keranda. Dela bukan sakit biasa, dia terkena santet yang sangat mengerikan. Tugas mereka adalah menjaga keranda itu tetap tertutup rapat dan melakukan beberapa ritual untuk Dela. Mbak, nunggu aku loh, Mbak. Duh, aku tak ganti baju dulu. Aku gerah loh. Tepe rusak, Mbak. Namun suasana yang awalnya tenang berubah mencekam saat Jum tiba-tiba merasa takut dan meminta bantuan Ratih untuk menemaninya. Awalnya Ratih menolak, namun akhirnya ia setuju membantu Jum. Saat mereka mencoba menutup keranda Dela, sesuatu yang tak terduga terjadi. Melihat itu, Jum sangat histeris. Kemudian, Dela mendekatinya. Dari tubuhnya muncul dua tangan yang sangat mengerikan. Apa Kondo? Dan film pun baru dimulai. Scene berpindah pada tahun 2003 di Jawa Timur, memperlihatkan seorang gadis sederhana bernama Sri yang bekerja sebagai pelayan di rumah makan. Kehidupan Sri yang penuh perjuangan makin berat ketika bapaknya jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan yang gak sedikit. Lalu, Sri diberikan informasi tentang lowongan pekerjaan sebagai pembantu di keluarga Atmojo yang gajinya sangat besar oleh Bu Minah. Di sini, ia sedikit heran karena keluarga ini sering membuka lowongan pekerjaan sebagai pembantu. Iki Sri. Iki yang buat keluarga Atmojo ikut aneh ya. Tiap hari kok cari pembantu. Namun karena gaji yang besar, Sri tertarik dan mendatangi rumah keluarga Atmojo. Tapi begitu sampai di rumah keluarga Atmojo, Sri merasa kecil hati karena banyak orang yang antri di sana. Mereka bahkan lebih berpendidikan dan punya pengalaman lebih banyak. Iki lulusan SMA yo, tapi isek we gak diterima. Saat dia sedang merasa ragu dan hampir pulang, tiba-tiba dia ditabrak oleh Sugi, supir keluarga Atmojo. Karena terluka, Sri pun dibawa masuk untuk diobati oleh Lydia, salah satu karyawan keluarga Atmojo. Saat sedang mengobati, tiba-tiba Lydia dipanggil oleh seseorang. Saya Sri. Di sini, Sri yang kepo melihat sekeliling, sampai akhirnya pandangannya tertuju ke sebuah gambar wanita yang sedang menggendong bayi berkepala dua. Sri pun dikejutkan oleh Lydia yang mengatakan bahwa Mbak Karsa, kepala keluarga Atmojo, ingin bertemu dengannya. Lydia memberitahu jika tak sembarang orang bisa bertemu dengan Mbah. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk Sri diterima kerja. Silakan Sri. Yuk. Nama lengkapmu siapa, Nduk? Di sini, Mbak Karsa bertanya nama kepada Sri. Saktinya, di sini Mbak Karsa tahu hari lahir Sri. Utonmu Jumat Kliwon. Kok Mbah tahu? Dan dia mencium aroma Wijaya Kusuma dari tubuhnya. Hanya dengan informasi itu, Mbak Karsa langsung menyetujui Sri untuk bekerja di rumah mereka. Tapi sebelum bekerja, ada perjanjian yang harus dipenuhi. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Di sini Sri dipotong rambutnya. Setelah itu, Mbah melakukan sebuah ritual untuk mengikat Sri dalam perjanjian, yang berarti nyawa Sri sudah ada dalam genggaman Mbah Karsa. Mendekat Sri, perjanjian kita mulai
saat ini kamu adalah hamba. Tunaikan tugas. Dan saat itu juga, Sri langsung diberi tugas pertama yang membuatnya merinding, yaitu membasuh punggung Mbah Karsa yang penuh luka dengan air kembang 7 rupa. Basuh aku dengan air ini. Saat sedang membasuh, si Mbah menghembuskan asap kemenyan yang membuat Sri pingsan seketika. Saat sadar, ternyata Sri sudah berada di depan rumahnya, diantar oleh Sugi. Ia menitip pesan dari Mbah Karsa untuk tidak memberitahu siapa-siapa tentang apa yang dilihatnya. Di dalam, ia menyampaikan keinginannya untuk bekerja kepada keluarga Atmojo agar bisa membantu berobat bapaknya. Bapaknya yang sudah merasakan firasat buruk tetap tidak bisa menahan Sri yang terpaksa pergi demi biaya pengobatannya. Firasat bapak gak enak. Gak mau kehilangan bapak, karena kita gak punya uang, Pak. Yo wis, kalau itu maumu, jaga diri yo. Malam harinya, Sri mendengar bapaknya memanggil namanya. Saat dihampiri, betapa terkejutnya ia melihat badan bapaknya tinggal setengah dan berusaha menyerangnya. Pak, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Beruntungnya, itu semua hanya mimpi dan ia pun terbangun. Namun, ada yang lebih buruk lagi. Di tangannya muncul lambang aneh yang nggak bisa hilang. Pagi harinya, Sri dijemput Sugi untuk berangkat ke tempat kerja. Di mobil, ia bertemu dengan 2 orang lainnya, Dini dan Erna, yang juga baru diterima kerja di keluarga Atmojo. Yang mengejutkan adalah mereka semua memiliki lambang yang sama di tangan mereka. Dini yang sudah lebih dulu bekerja di sana menjelaskan bahwa lambang itu adalah tanda mereka sudah terikat dengan keluarga Atmojo. Dan Mbah Karsa ternyata melakukan ritual yang sama kepada mereka. Saat mereka menuju tempat kerja, suasana mulai terasa semakin mencekam. Mereka harus melewati hutan lebat yang makin gelap. Sri yang terbangun bertanya kepada Sugi, kenapa kita tidak dibawa ke rumah Mbah Karsa? Namun bukannya menjawab, ia kemudian turun dari mobil dan melakukan sebuah ritual. Kita gak jadi ke rumah Mbak Karso, tak? Niki nang di Mas. Siapa lo sih? Mas Sugi tadi habis ngapain ya? Gak apa-apa, tenang aja, bentar lagi sampai. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai di rumah tua keluarga Atmojo, tempat kerja mereka yang sebenarnya. Ono apa yo pas dino iku? Mereka disambut oleh Mbah Tamin, penjaga rumah tua itu, yang memberi mereka kain basah, air kembang 7 rupa, dan menyuruh Dini mengambil seember air. Kemudian, mereka dibawa ke sebuah kamar terkunci, dan begitu pintunya terbuka, mereka melihat keranda berisi tubuh Dela, yang terbaring dalam kondisi mengerikan. Mbah Tamin menjelaskan bahwa Dela adalah cucu Mbah Karsa. Ia korban dari santet Sewudino. Tubuh Dela kini dikuasai oleh arwah jahat bernama Sengarturi. Arwah ini akan tertahan di tubuh Dela selama 1000 hari, yang harus ditenangkan dengan ritual basuh sedo, yaitu membasuh tubuh Dela dengan air kembang 7 rupa setiap hari, dan ritual basuh sedo harus dilakukan saat senja dan harus berakhir sebelum matahari terbenam. Basuh sedo iku cuma untuk menenangkan supaya tidak melukai orang lain. Kalau sudah selesai, kita kaset itu putar kembali ke posisi semula. Namun, hal yang paling mengerikan justru terjadi ketika Dini yang paling senior mulai melakukan ritual pertama. Din, putar kaset itu. Dengar baik-baik dan ikuti semua perintah saya. Mawar putih, berjalanlah ke arah keranda. Jangan membuka keranda, dia tidak terikat. Aku lagi nagoro. Aku lagi. Mbah Tamin yang berusaha menenangkan keadaan justru membuat Sri dan Erna semakin ketakutan. Mereka berdua hanya bisa berpikir untuk mencari jalan keluar.
yang pada akhirnya mereka dibawa lagi oleh Sugi ke dalam rumahnya. Kemudian Mbah Tamin mengungkapkan dengan serius bahwa mereka sudah terikat oleh perjanjian dengan Mbah Karsa, yang membuat mereka tidak bisa keluar begitu saja. Mereka terpaksa harus melanjutkan pekerjaan yang mengerikan ini, yaitu membasuh Dela selama 4 hari ke depan, karena hari ke-1000 sudah semakin dekat. Setelah itu, Mbah Tamin dan Sugi pergi meninggalkan mereka dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Dini yang sudah lama bekerja dengan keluarga Atmojo menceritakan bahwa setelah Dela kerasukan Sengarturi, Dela membunuh kedua orang tuanya. Beruntung, ia sempat dikurung sebelum bisa membunuh Mbah Karsa. Semua ini adalah bagian dari permainan gelap yang telah dimulai jauh sebelum mereka datang. Pagi harinya, saat Sri sedang membersihkan rumah, ia mendengar suara minta tolong dari Dela. Dengan cepat, Sri menceritakan kejadian itu kepada Dini, yang langsung menanggapi dengan tegas. Itu suara Sengarturi, bukan Dela, jawab Dini. Senja pun tiba, di mana saatnya untuk memulai ritual basuh sedo. Namun Dini menyuruh Erna yang melakukannya, karena ia harus memperbaiki pompa air bersama Sri. Malam itu, Sri kembali terperangkap dalam mimpi aneh. Ia terbangun di sebuah lubang di tengah kebun tebu. Ia mencari jalan keluar sambil mendengar suara seorang wanita minta tolong. Langkahnya membawanya menuju rumah tua yang tanpa angker. Namun, tanpa ia sadari, ada sosok yang mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, Sri diserang. Untungnya itu hanya mimpi. Namun ketika Sri terbangun, ia mendapati dirinya memegang daun tebu dan kakinya penuh kotoran. Seolah-olah yang terjadi adalah nyata. Sri menceritakan kejadian itu kepada Dini saat sarapan. Namun Dini hanya mengatakan itu hanya mimpi Sri, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Di hari ke-998, Sri mendapatkan giliran untuk melakukan ritual basuh sedo. Di bawah keranda, ia menemukan kelopak bunga mawar yang jatuh. Namun, ia tak memberi perhatian lebih. Dan ia pun memulai ritual basuh sedonya. Sialnya, Sri mengalami kejadian aneh, di mana suara kaset melompat langsung ke bagian tengah. Kemudian ke bagian perut, lalu ke bagian punggungnya. Sri cepat-cepat memperbaikinya, namun kaset itu malah macet. Tiba-tiba, ia dikagetkan oleh suara Dela yang memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, ia membuka keranda dan mulai berbicara dengan Dela. Dela menyuruh Sri mendekat untuk melihat wajah orang yang merawatnya. Sri dalam kekonyolannya melepas keranda itu, sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan. Tiba-tiba, kaset itu berbunyi kembali, dan seluruh lilin di ruangan padam. Ketika lilin kembali menyala, Dela yang semula tampak tenang berubah menjadi sosok Sengarturi yang menyeramkan. Ia siap menyerang. Beruntung, Dini datang tepat waktu dan tubuh Dela masih terikat. Di sini, Dini memarahi Sri karena tak becus melakukan basuh sedo, yang justru membahayakan nyawanya. Kemudian, Sri yang merasa semakin cemas kembali terperangkap dalam mimpi yang lebih gelap malam itu. Kali ini, ia berada di kebun tebu yang sama menuju rumah tua tersebut. Ia mencoba memanggil orang yang ada di dalamnya, namun tak ada respon dan tak ada yang keluar. Tiba-tiba, pria misterius itu muncul kembali menyerang Sri. Beruntung, lagi dan lagi itu hanyalah mimpi. Tetapi saat Sri terbangun, ia merasa rambutnya terpotong. Seolah mimpi itu telah mengalir ke dunia nyata. Siang harinya, Sri melihat Erna baru saja keluar dari kamar Dela. Tak lama setelah itu, Mbah Tamin dan Sugi datang membawa barang-barang yang belum jelas tujuannya. Di luar, Sugi sedang menggali sebuah lubang besar tanpa penjelasan apapun fungsi dan tujuannya. Sri yang mulai merasa cemas curhat kepada Mbah Tamin tentang apa yang ia alami selama ritual basuh sedo dan mimpi-mimpinya yang semakin aneh. Namun jawaban dari Mbah Tamin tidak membuat Sri puas dan lega. Udah 2 kali ngimpi aneh. Aku nang kebun tebu, nemu gubuk. Aku diserang
seseorang. Gak usah terlalu dipikir, kamu baik-baik saja. Mbah. Tinggal sehari lagi, Sri. Setelah Mbah Tamin dan Sugi pergi, mereka bertiga yang penasaran mencoba membuka kain besar yang menutupi sebuah lubang besar yang menyerupai kuburan. Senja pun tiba dan Sri harus melakukan basuh sedo lagi. Kali ini Dini menemaninya. Namun kejadian aneh terus berlanjut. Kaset yang digunakan untuk ritual berbunyi lagi dan ember air tiba-tiba bocor tanpa alasan yang jelas. Sri dengan cepat mengambil air karena hari semakin gelap. Namun pompa airnya justru macet. Dini yang panik langsung membantu dan mereka berdua kembali ke kamar. Namun saat mereka tiba, Della sudah menghilang. Setelah mencari ke sekeliling, mereka menemukan Della sedang menangis di pojokan. Dini mencoba mendekatinya, tetapi tiba-tiba lilin padam. Saat lilin kembali menyala, Della berubah menjadi sosok ganas siap menyerang. Erna yang masuk ke ruangan tiba-tiba diserang Della dengan brutal. Beruntung, Della akhirnya berhasil ditenangkan dan kembali terbaring. Dini yang melanjutkan basuh sedo mendengar suara Sengar Turi yang mengungkapkan bahwa mereka bertiga hanya dijadikan tumbal untuk ritual gelap Mbah Karsa. Di tengah perdebatan dan ketakutan mereka, Erna bertanya hari kelahiran Dini dan Sri yang ternyata mereka sama-sama lahir pada Jumat Kliwon. Erna semakin yakin bahwa mereka berdua akan dijadikan tumbal oleh Mbah Karsa, yang diperkuat dengan adanya lubang besar di depan rumah yang tampaknya memiliki tujuan jahat. Lalu Dini bercerita kisah dua temannya yang kita lihat di scene awal, yaitu Jum dan Ratih yang modar karena kebrutalan Della. Dini yang putus asa sempat berniat mengakhiri hidupnya, namun aksinya digagalkan oleh Mbah Tamin yang meyakinkan bahwa ia tak akan membahayakan mereka. Hari ke-999 dimulai dengan keanehan yang semakin jelas. Dini dan Sri menemukan bahwa gembok kamar Della terbuka, dan saat mereka memeriksanya, Della sudah menghilang. Bingung dan cemas, mereka berpencar untuk mencari Della. Wis tak omongin kita pergi aja, Sri. Dini teringat perkataan Mbah Tamin bahwa area mereka tinggal sudah dipagari, yang dimana Della tidak akan pergi jauh, masih di sekitar sini selama payung mayitnya masih tertancap. Saat Dini membetulkan payung mayitnya, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya menggunakan batu hingga ia pingsan. Berpindah ke Sri yang terpleset di bawah, mendapati Della sudah ada di belakangnya yang siap menyerangnya. Beruntung, Mbah Tamin datang dan menyelamatkan Sri. Namun, kejutan besar datang saat Erna menusuk punggung Mbah Tamin dan melepaskan ikatan Della. Erna mengungkapkan bahwa ia sengaja ingin membebaskan Sengar Turi. Karena semua yang terjadi, ini awalnya karena Mbah Karsa yang memulai. Yang dimana semua kejadian aneh di rumah itu adalah ulahnya. Bahkan yang memukul Dini, ia juga orangnya. Beda bocor. Kemudian, Erna berusaha membunuh Sri, namun Sri berhasil melakukan epic comeback dan menusuk Erna dengan kayu. Dengan bantuan Mbah Tamin dan Dini yang masih hidup, mereka membawa mayat Erna kembali ke dalam rumah. Di sini, ternyata Mbah Karsa datang. Sri yang merasa muak dan lelah memutuskan untuk pergi. Meskipun ia merasa bersalah atas kematian Erna, namun semua orang yang berada di sana meyakinkan Sri bahwa itu bukanlah salahnya. Dan mereka meminta bantuannya untuk menyelamatkan Della. Mbah Tamin menjelaskan bahwa hanya darah Sri yang memiliki aroma yang sama dengan pemilik santet Sengar Turi, yaitu
yaitu seorang pria bernama Sabdo Kuncoro, yang dimana Mbah Karsa mengatakan jika semua mimpi yang Sri alami itu dinamakan dunia sukma, yang menjadi tempat Dela disekap. Dan faktanya hanya Sri yang bisa bertemu dengan Sabdo Kuncoro, dan hanya Sri juga yang bisa masuk ke dunia sukma untuk menyelamatkan Dela. Akhirnya Sri pun menyetujui membantu Mbah Karsa. Kemudian persiapan ritual masuk dunia sukma pun dilakukan, di mana Dini bertugas melakukan basusedo tanpa putus, dan Sri diberi sebuah senjata oleh Mbah Karsa untuk mengalahkan Sabdo Kuncoro. Sri, bawa kembali cucuku. Satu-satunya keluargaku yang tersisa. Mbah Tamin menjelaskan jika dunia nyata dan dunia sukma itu beda, di mana jika dunia nyata siang, maka dunia sukma malam. Dan ia diperingatkan untuk bisa membawa Dela sebelum matahari terbit di dunia sukma, karena jika tidak, maka selamanya Dela tidak akan bisa diselamatkan. Ritual dimulai dengan Dini yang melakukan basusedo, sementara Sri dibaluri darah kebo ireng oleh Sugi. Tutup matamu, Duk. Saat Sri terbangun di dunia sukma, ia terus berjalan hingga sampai di sebuah rumah dan mendobrak tempat itu. Kembali ke dunia nyata, di mana Dini kehabisan air dan membuat Sengarturi menyerangnya. Setelah itu, Dela merangkak keluar lubang dan menyerang Mbah Tamin. Sugi pun berusaha menyelamatkannya, walaupun ia juga terkena serangannya. Singkatnya, ternyata Sri berhasil menemukan Dela yang disekap, namun kuncinya dibawa oleh Sabdo Kuncoro. Tiba-tiba, Sabdo Kuncoro muncul dan menyerang Sri. Sri berhasil menusuk Sabdo Kuncoro dan mengambil kunci pintu dan berhasil menyelamatkan Dela. Berpindah ke dunia nyata, di mana Sengarturi menyerang Mbah Karsa. Namun ia terhenti saat mendengar kata-kata Mbah Karsa. Sengarturi, kalian anakku. Kuncoro yang tersisa, mami dariku. Kembali ke Sri yang kembali bergelut dengan Sabdo Kuncoro. Dan akhirnya Sri membakar tempat itu dan berusaha kabur menyelamatkan diri. Kemudian Sengarturi keluar dari tubuh Dela dan menyerang Sri. Beruntungnya Sri berhasil melawan dan menusuk kepala Sengarturi. Dan dengan cepat, mereka berdua langsung masuk ke lubang. Dan seketika, Sri pun tersadar kembali ke dunia nyata. Begitupun dengan Dela yang kembali ke tubuh asalnya dan langsung memeluk Mbah Karsa. Kembali ke Sabdo Kuncoro yang kesal karena Dela lepas. Dan di sini terungkap fakta, ternyata Sabdo Kuncoro adalah pasangan dari Erna. Kini, ia harus menerima konsekuensi menjadi makanan bagi santetnya sendiri. Setelah itu, sesuai janji, Mbah Karsa memberikan bayaran kepada Sri. Sebelum pulang, Sri bertanya kepada Mbah Karsa, apa semua ini ia yang memulai? Bukannya menjawab, Mbah Karsa malah berkata, jika Sri tidak boleh tahu lebih banyak lagi dari sekarang. Karena itu, Sri menaruh kembali uangnya dan pergi dari sana diantar Sugi. Di dalam mobil, Sugi membenarkan apa yang dilakukan Sri, yaitu menolak uang pemberian Mbah Karsa. Karena jika ia menerimanya, maka nasibnya akan sama seperti Sugi. Yang kita belum tahu nasib seperti apa yang dimaksud. Ia juga menambahkan jika Mbah Karsa akan terus memaksa sampai Sri mau menerimanya. Kemudian Sugi bercerita jika dulu Sabdo Kuncoro adalah majikannya. Informasi terakhir yang ia tahu, Sabdo Kuncoro kabur dan hal itu membuat ia selamat dari santet. Karena satu keluarganya Modar terkena santet dari keluarga Atmojo. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Sabdo yang Modar dengan kepala terpenggal dan Sri yang terus dikirimi uang oleh Mbah Karsa agar Sri mau menerimanya. Namun Sri yang beriman tetap membuang uang tersebut. Dan bersamaan dengan itu, simbol di tangan Sri pun hilang dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.